너 왜 이렇게 뜨니? 어? 야, 빨리 옮겨 이거. Episode 5 dimulai dengan Namsun dan Hisik yang menyelidiki gudang Dugo. Seokho, dari tim Hisik, membantu mereka dengan memutus aliran listrik di dalam gudang. Namsun menemukan masker itu menggunakan penglihatan supernya dan melompat tinggi untuk menurunkan kota-kota tersebut. Hisik terluka saat bencana itu terjadi dan Namsun akhirnya membawanya keluar. Di tempat lain, Ryu Si-oh meminum cairan biru misterius dan pembuluh darah di tubuhnya menonjol. Sementara itu, Gemju mendapat pesan dari Opulentia yang mengundangnya untuk makan malam di pelabuhan Incheon. Dia mengenakan pakaian serba hitam dan pergi dengan sepeda motornya tetapi menemukan seseorang mengikutinya. Dia menghadapi pengendara motor lain yang ternyata adalah pria yang memberinya kartu nama Opulentia. Dia membimbingnya ke pelabuhan, di mana dia bertemu dengan wakil ketua Opulentia yang menjalankan sebuah kedai makanan kecil. Dia mengatakan kepadanya bahwa Opulentia dimulai oleh neneknya dan tujuan mereka adalah untuk berbuat baik di dunia. Pria itu mengatakan mereka memilih Gemju karena dia tahu cara membelanjakan uangnya. Namsun dalam perjalanan menuju rumahnya, Hisik mencoba mengantarnya pulang tapi dia menertawakannya. Na-yong, sekretaris Gemju, menyambut kedatangan Namsun. Kemudian dia memeriksa aplikasi kencan dan menemukan profil Gemdong saudara laki-laki Gemju. Di kamarnya, Namsun menjadi bingung ketika Hisik mengiriminya pesan yang memberitahukannya untuk berhati-hati dan mencuci tangannya sejak dia menyentuh masker. Di kantor polisi, dua detektif mendiskusikan bagaimana Namsun adalah orang yang menyelamatkan orang-orang dari gedung yang terbakar beberapa hari yang lalu. Seorang karyawan dari Dugo menelpon kantor polisi dan melaporkan penampakan Huaja. Tapi Huaja memergokinya dan dia memotong panggilan di tengah jalan. Polisi wanita, Yo Ji-hyun, menelpon Hisik dan memberitahunya tentang panggilan tersebut. Dia memberitahu jika Huaja tampaknya berada di Dugo. Huaja menelpon salah satu anak buahnya dan mereka mendiskusikan apa yang akan dilakukan Namsun di Dugo. Huaja bersikeras bahwa dia akan membunuh Namsun. Kepala gudang Dugo mencoba berteman dengan Namsun dan bertanya padanya apa yang dia makan agar menjadi begitu kuat. Namsun mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki 100 telur setiap hari, dan dia hanya makan makanan mentah. Gemju sampai di kantornya dan ditemui oleh seorang wanita bernama Bucho. Wanita itu menawarkan berlian biru 10 karat sebagai jaminan untuk meminjam uang tunai. Gemju bersikeras bahwa uang perusahaannya harus dibelanjakan secara bermakna dan bertanya padanya untuk apa dia menggunakan uang itu. Wanita itu menunjukkan padanya kartu nama. Hisik memberitahu Namsun tentang Huaja. Kilas balik menunjukkan Gemju membiarkan Huaja mencuri jam tangannya karena dia tahu kekurangan uang bisa membuat orang berbuat buruk. Dia mengaku telah melihat momen ketulusan di mata Huaja. Namsun setuju dengan ibunya dan ingin memberi Huaja kesempatan untuk berubah. Di kantor polisi, masker yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air sepertinya tidak larut menjadi obat. Karena tidak ditemukan bukti, Yongta menelpon Hisik menyuruhnya kembali dan menghentikan penyelidikan tentang perusahaan Dugo. Hisik mengklaim bahwa Ryu Si-oh mencurigakan. Dia absen dari negara asalnya antara usia 20-32 tahun sehingga mereka tidak tahu dari mana Ryu Si-oh mendapatkan uang untuk menjalankan bisnis terlarang tersebut. Gemju memikirkan apa yang dikatakan Bucho padanya. Ternyata, kartu namanya adalah seorang fund manager asal Korea bernama Brad Song. Dia mencuci uang dan menggandakannya untuk kliennya. Gemju memutuskan untuk memeriksanya. Namsun dan Hisik mengantarkan produk Dugo tetapi Hisik dipanggil kembali ke kantor polisi. Mereka berurusan dengan pelanggan kasar, yang merupakan pemilik restoran, dan Hisik menghentikan Namsun untuk melawannya. Karena kesal, Namsun kembali sebagai pelanggannya kali ini dan memesan makanan. Ketika dia menolak, Namsun memecahkan salah satu meja makannya menjadi 2. Gemju pergi mengunjungi Brad Song dan ketika dia diminta membuat janji, dia menunjukkan salah satu buku tabungannya kepada asistennya. Melihat jumlah besar yang tertulis di sana, dia langsung masuk ke dalam. Dia pergi ke kantor dan bertemu Brad Song. Dia mendapat telepon dari seorang pria Rusia yang dia dengar. Saat dia mengaku memiliki uang gelap, dia menyarankan cara agar dia menghindari pajak. Hisik bertemu dengan Ji-hyun dan mendapat informasi tentang Huaja. Dia seorang yatim piatu yang diinisiasi menjadi sebuah geng. Setiap anggota mempunyai tanda di telapak kakinya. Jonggan mengunjungi kafe Nam-in untuk bertemu barista, Jun-hee. Ketika Bonggo bertanya tentang suaminya yang hilang, Nam-in membaca kartu tarot dan menyimpulkan bahwa kakeknya ada di timur. Jonggan minum kopi dengan Jun-hee. Saat mengobrol, Jun-hee mendapat telepon dari putrinya yang kebetulan mengalami kecelakaan mobil. Melalui panggilan video, dia memintanya mengirimkan uang untuk menyelamatkannya. Jonggan dan Jun-hee pergi ke kantor polisi hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah penipuan phishing yang menggunakan video deepfake, dan uang Jun-hee hilang.
Hisik dan timnya menyelidiki kematian seorang instruktur renang. Ternyata, kelakuan pria tersebut berubah dan ia terus menenggak air, bahkan air kolam. Kami kemudian melihat banyak contoh orang meminum air secara tidak terkendali. Seorang pria bahkan meninju meja dan mematahkannya menjadi dua sebelum roboh. Bahkan Dong Seok, ketua tim Hisik, telah meneguk banyak air botol. Junhee kesal tentang segala hal dengan putrinya dan Jonggan mencoba menghiburnya. Di kafe Namin, seorang wanita cantik menghampirinya dan memberinya sebuah kotak kecil berisi tablet. Dia mengklaim itu akan membantunya menurunkan berat badan. Di malam hari, Namsun menyelidiki gudang Dugo lagi dan menemukan Ryu Seo berdiri dengan tangan terulur. Dia terlihat tidak sehat dan ketika dia menyentuh lengannya, Ryu Seo mendorongnya cukup keras sehingga Namsun terpental ke tumpukan kotak. Gemju meminta sekretarisnya untuk berbicara dengan Opulentia dalam bahasa Inggris. Dia bertanya kepada mereka tentang Ryu Seo dan mereka mengatakan uangnya berasal dari sumber yang tidak diketahui. Mereka juga menyebut kelompok mafia Rusia yang telah memasuki negara tersebut. Setelah itu, Nayong memberitahu Gemdong bahwa dia juga ada di aplikasi kencan dan mereka harus menghindari satu sama lain di sana. 외롭구나. 정비서도. Namsun pulang dan memberitahu ibunya bagaimana dia membantu Hisik bekerja melakukan penyamaran di Dugo. Dia kemudian mengenali foto Seo di komputer ibunya. Gemju berkata ini pasti takdir, mereka mengklaim untuk menyelamatkan dunia bersama. Hisik khawatir dengan meningkatnya angka kematian akibat obat tersebut. Dia kemudian menyadari bahwa Dong Seok telah minum banyak air dan mencoba menghentikannya. Hisik mengetahui bahwa airlah yang bereaksi dengan obat tersebut dan membuatnya manjur. Salah satu asisten Seo menunjukkan kepadanya video Namsun bekerja di gudang Dugo. Seo sangat senang mendengar berita ini. Di kantor polisi, Ji-hyun memberitahu Hisik jika ada tamu yang ingin bertemu dengannya di luar. Ini Gemju. Dia mengungkapkan bahwa dialah yang memberitahu tentang adanya narkoba di Dugo. Saat bekerja di gudang, Namsun tiba-tiba berpapasan dengan Hwaja. Kini setelah Namsun bersatu kembali dengan keluarganya, Strong Girl Namsun episode 5 mengalihkan fokusnya dengan jelas pada alur cerita narkoba. Tampaknya agak cepat cara mereka melupakan kembalinya putri mereka yang telah lama hilang. Namun dengan kekuatan Namsun yang luar biasa, besarnya kekayaan Gemju, dan intensitas alur cerita narkoba, nuansa acaranya cukup fantastis sehingga kami mengikuti arus. Motivasi Ryu Seo perlahan terungkap dan sepertinya ada hubungannya dengan mendapatkan kekuatan super. Namun suasana misteri di sekelilingnya, perusahaannya, dan sumber uangnya membuat cerita ini tetap menarik. Dari cara dia mendorong Namsun, kita tahu bahwa sang protagonis kemungkinan besar akan menghadapi musuh yang layak. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya. Buat yang suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe.